같은 네 맘은 애매한 우리 사이를 Tell me now, tell me now. 너는 나를 걱정하게 해. 넌 나를 옴짝달싹 못하게 해. 너는 나의 이 외로움을 조금씩 마치 시키곤 해. 친구인 척 아닌 척 때로는 연인인 척 아이스크림처럼 샤뚜뚜뚜뚜 너는 나의 맘을 녹여놔. 알듯해 all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati dengan NIM 21060019. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 14, pengujian hipotesis sampel kecil. Dimana pada bab ini kita akan membahas sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student, pengujian rata-rata hitung populasi, pengujian selisih rata-rata hitung populasi, pengujian data berpasangan, dan yang terakhir analisis varians. Pertama kita masuk ke definisi. Definisi dari pengertian sampel kecil. Sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Ini contohnya, ini rumusnya, di mana T ini adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel dikurang nilai rata-rata populasi dibagi standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student yaitu distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Dan yang terakhir, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya.
Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Dan ini contoh dari kurva semakin banyak sampel mendekati normal. Dan ini contoh dari perbedaan antara skala Z dan skala T. Ini skala Z dan ini skala T. Lalu kita masuk ke pengujian rata-rata hitung populasi. Tahap menguji rata-rata hitung populasi ada 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5% atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. 4. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis nyata, taraf nyata dengan nilai uji T. Kita masuk ke pengujian selisih rata-rata hitung populasi. Menguji selisih rata-rata hitung populasi, kita menggunakan dari rumus varians gabungan. Adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Dan uji T dan uji T ini rumusnya, dimana T ini nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata sampel pertama dikurang nilai rata-rata sampel kedua, dan dibagi akar dari penduga varians gabungan populasi di dalam kurung 1 per jumlah sampel populasi pertama ditambah 1 per jumlah sampel populasi kedua. Dan ini rumus dari varians gabungan. Penduga S2P ini sama dengan penduga varians gabungan populasi sama dengan dalam kurung jumlah sampel populasi pertama dikurang 1 dalam kurung penduga varians sampel kedua ditambah jumlah sampel populasi kedua dikurang 1 dikali varians sampel kedua. Nilai pembagi pada varians gabungan yaitu N1 tambah N2 dikurang 2 juga merupakan derajat bebas gabungan, sedangkan untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N kurang 1. Terakhir kita masuk ke pengujian data berpasangan. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya, dan untuk standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, dimana T ini adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan dibagi standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan dibagi akar dari jumlah pengamatan berpasangan. Sedangkan dari rumus standar deviasi yaitu S nya standar deviasi sama dengan akar dari sigma perbedaan antara data berpasangan pangkat 2 dikurang sigma perbedaan antara data berpasangan pangkat 2 dibagi jumlah pengamatan berpasangan dibagi jumlah
pengamatan berpasangan dikurang 1. Yang terakhir adalah analisis varians. Ciri distribusi F yaitu yang pertama, distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Ini contoh pada gambarnya. Contoh gambar dari distribusi F. Pada gambar ini terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas penbilang 5 dan penyebut 5 yang ditulis DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Yang kedua dari ciri distribusi F yaitu distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. 4. Distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu A. Populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal, B. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama, dan C. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini mengenai bab 14, pengujian hipotesis sampel kecil. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.